Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru semangat. Ya, kenapa harus semangat? Karena sukses diawali dengan semangat. Oke. Tanpa semangat tidak ada orang yang sukses tanpa semangat. Oke, anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tidak merasa bosankan di rumah, meskipun di rumah tetaplah semangat, tidak boleh bosan. Ya, stay at home, tetap produktif, tetap belajar. Ya, karena hanya dengan belajar itulah Anda, kita semua akan menjadi manusia-manusia yang sukses. Manusia yang sukses adalah manusia yang punya keterampilan, karena punya kecerdasan, punya keterampilan, punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, saat ini adik-adik, anak-anakku semua, saatnya untuk belajar. Hanya dengan belajar menjadikan Anda pintar, dengan pintar menjadikan Anda menghadapi apapun menjadi mudah. Jadi, jangan menyerah di tengah corona. Baik, oke, sudah kenal nama saya? Oke, saya Pak Waidi. Saya di Putra Harapan sebagai ketua komite, ya. Oke, dan saya tinggalnya di Arat Cawinangun. Ya. Oke, sudah lama menyekolahkan anak-anak saya di Putra Harapan. Saya adalah pecinta Putra Harapan. Baik, adik-adik sekalian, pernahkah adik-adik melihat balon yang berwarna-warni itu? Pernah. Baik. Balon terbang tinggi, ya, tinggi sekali, berwarna-warni, ya, indah, indah. Balon bisa terbang itu karena apa? Karena bagus, karena isinya, bukan karena warnanya. Jadi balon bisa terbang tinggi itu karena isinya, bukan karena warnanya. Orang bisa sukses, bisa terbang tinggi, bisa sukses tinggi, bukan karena backgroundnya, latar belakangnya, bukan karena suku bangsanya, bukan karena rasnya, bukan karena warna kulitnya, dan bukan karena kondisi fisiknya, cantik atau bagusnya, tetapi lebih penting daripada itu adalah apa? Iya, betul. Isinya, mutunya, kecerdasannya, kemampuannya, itu yang menjadikan seseorang itu sukses. Tidak peduli latar belakangnya, tidak peduli sekolahnya, tidak peduli dari mana asal usulnya, tetapi siapa saja yang tadi saya katakan semangat belajar, semangat untuk terus memompa diri, meningkatkan mutu diri, kualitas diri, itulah yang berhasil. Dengan cara apa? Semangat dan belajar. Banyak sekali cerita-cerita orang sukses, ya, cerita orang sukses banyak sekali. Dan mereka sukses itu bukan karena tadi saya katakan warna kulitnya, tetapi karena usahanya. Ya, ada, saya pernah membaca sebuah kisah, ya, adik-adik sekalian. Anak ini anak kampung, ya, tinggalnya kampung, bapaknya seorang pensiunan, ya. Untuk sekolah saja dia sulit untuk membiayainya, ya, maksudnya orang tuanya membiayainya. Suatu saat sakit, ya, sudah tidak punya duit, sakit, udah. Nah, datanglah seorang mantri, seorang dokter puskesmas ke situ untuk mengobati ayahnya yang sakit itu. Dan ketika mengobatinya, si anak ini,
si anak ini ya merasa terkagum-kagum dengan profesi dokter tadi. Kayaknya enak ya jadi dokter begitu, kata batinnya. Ya, memperhatikan terus. Ya, nah sang dokter ini paham akan isi hati di si anak tersebut. Ini anak kampung. Prestasinya biasa-biasa saja. Ya. Dokter ini paham, kemudian mendekatinya, dia mengatakan begini pada anak tersebut, "Nak, kamu bisa menjadi orang sukses. Bahkan kamu bisa seperti bapak, seperti menjadi dokter atau apapun yang Anda inginkan itu bisa. Dengan catatan apa? Kamu gigih belajar, semangat belajar. Hanya dengan itu anakku, kamu bisa menjadi orang yang berguna." Nah, dengan kata-kata yang seperti ini, si anak langsung termotivasi, merasa dirinya sangat berharga. Apakah benar seorang anak desa itu bisa sukses seperti dia? Begitu dalam hatinya bergelora. Waktu itu si anak ini baru usia SMP. Oke, begitu dokter pulang, kemudian mengucapkan salam dan ya sekali lagi menepuk punggung si anak ini, "Nak, kamu bisa." Seperti itu, dia tambah semangat. Dan dengan kata-kata seperti ini, dia termotivasi, dia siang malam belajar. Belajar dan belajar. Padahal dia terbatas fasilitasnya. Karena anak desa. Kalau belajar gigih, kemudian dia diterima lulus ya, di SMP-nya lulus terbaik. Ketika lulus terbaik, dia kemudian masuk SMA yang terbaik di kotanya. Ya. Di kotanya dengan fasilitas, dengan uang saku yang terbatas karena orang tuanya pensiunan, anak ini tidak menjadikan patah semangat untuk belajar. Dia tetap semangat belajar, gigih belajar, tekun, serius belajar. Semua fasilitas di perpustakaan, di sekolah, di sekolahan semua dipelajari dengan serius dan sungguh-sungguh. Akhirnya di SMA pun dia lulus terbaik. Karena lulus terbaik, dia mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia. Dan dia masuk sebuah program studi yang menurut saya sulit, yaitu program studi S1 Fisika. Di sanalah dia mengasah kemampuannya. Padahal ketika SD, SMP prestasinya biasa saja, tetapi begitu dia semangat belajar, dia gigih, kemudian bisa merubah dirinya, juara di SMP, juara SMA, dan lulus terbaik di UI Fisika. Ketika dia lulus UI Fisika, dia mendapat beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Di mana? Di Harvard University di Amerika Serikat. Dengan beasiswa tersebut, dia menyandang gelar MBA, Master of Business Administration. Yang waktu itu gelar itu memang gelar yang masih sangat langka. Dan dengan gelar ini kemudian dia bekerja di sebuah perusahaan multi internasional, ya, perusahaan PT Shell, ya, itu sebuah perusahaan yang terbesar di dunia, perusahaan gas dan perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia, pusatnya di Belanda, karyawannya ada 100.000 dan cabangnya ada di 70 negara di dunia ini. Dan dia bekerja sama, dan dalam waktu yang tidak lama, 5 tahun kemudian, dia adalah satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya menjadi presiden direktur PT Shell, sebuah perusahaan multi internasional ya, yang berpusat di Den Haag, Belanda. Cerita anak kampung yang dengan gigihnya dia bisa menjadi sukses. Jadi sukses itu bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya orang kota, semuanya bisa asal tadi. Ya, mau ya mengembangkan potensinya, mau belajar dengan serius, ya, mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka jangan kemudian ketika Anda, adik-adikku semuanya menghadapi kesulitan langsung menyerah, jangan. Karena disitulah sebetulnya Anda sedang dididik untuk menjadi anak-anak yang berkualitas.
Nah, kenapa itu bisa sukses? Karena setiap orang yang mau mengasah potensinya, potensi diri, itu insya Allah sukses, tentunya dengan berdoa ya. Oke. Ya, setiap manusia, ya, Ustadz kadang-kadang berpikir setiap manusia punya potensi sama, yaitu apa? Otak yang beratnya 1,5 kilogram. Berapa? 1,5 kilogram. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, ya silakan dicoba nanti, ya. Tapi jangan ya. Yang nggak percaya silakan dicoplok begitu, ditimbang 1,5 kilogram berat otak manusia waktu dewasa. Tapi kalau masih anak-anak kurang dari itu. Nah, seringkali Ustadz bertanya, kenapa dengan modal yang sama, dengan potensi yang sama, 1,5 kilogram tadi, otak 1,5 kilogram tadi, ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Mestinya kalau modalnya sama, ya, tentunya ya kesuksesannya juga sama. Tapi mengapa berbeda? Nah, ini pasti ada sesuatu yang apa? Sesuatu yang salah bagi mereka yang belum sukses. Karena modalnya sama, potensinya sama, 1,5 kilogram. Nah, apa saja yang menjadikan seseorang itu potensinya, ya, pikirannya, kemampuannya tidak berkembang? Ya, ada di antaranya karena apa? Satu, orang tidak bisa memaksimalkan potensinya, tidak bisa mengembangkan otaknya, bakatnya, ya, potensinya, karena satu, dia merasa rendah diri. Apa? Rendah diri. Merasa dirinya itu tidak bisa. Ya, merasa tidak bisa. Dan ada, kita bisa melihat anak-anakku, contoh-contoh yang apa? Contoh-contoh yang sudah sering kita lihat di jalan misalnya. Saya sering kalau misalnya dari Arcawinangun ke Putra Harapan, antar anak-anak sekolah di sana, saya naik motor atau naik mobil. Ya, ketika di mana, di perempatan, ya, perempatan DKT itu biasanya ada seorang ibu membopong anaknya, ya, pas lampu merah kan saya berhenti. Begitu berhenti, dia tanya, ya, saya buka jendela mobil, saya tanya, Bu, minta berapa? Dia jawab apa? Seikhlasnya. Begitu hari berikutnya, ada seorang pemuda dengan tubuh yang sangat kekar, gempal, ya, anting-anting, pakai anting-anting, oke, tatuan, jin belel, pakai kaos singlet, rambut potong muhak, cat pelangi, mendekati mobil saya, mendendangkan sebuah lagu, cekejreng, 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 begitu. Begitu selesai mendendangkan lagu yang tak jelas judulnya itu, saya tanya, Mas minta berapa? Jawabannya apa? Seikhlasnya. Saya pikir dia akan menjawab lebih dari itu. Saya pikir dia akan menjawab, terserah Bapak, 1.000, 2.000, 3.000, dompetnya pun mau Pak. Tapi nggak ada yang menjawab seperti itu. Pertanyaan ini saya bawa dari Purwokerto ke Jakarta, sama saja jawabannya seikhlasnya. Kenapa mereka menjawab seperti itu? Karena dia merasa rendah diri. Di dalam pikirannya mengatakan begini, saya nggak mungkin mendapatkan uang yang lebih besar karena saya seorang pengemis, saya seorang pengamen. Ya, ini adalah gambaran seorang yang merasa rendah diri. Kalau dia merasa tidak bisa, tidak mampu, maka hasilnya ya seperti itu. Jadi adik-adik, anak-anakku semuanya, kalau Anda merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, dan kemudian Anda pasrah atas ketidakbisaanmu, maka hasilnya ya seperti itu. Maka jangan rendah diri dan jangan mudah menyerah ketika Anda menghadapi persoalan. Yakinlah bahwa persoalan
pasti ada jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa orang tidak sukses, kenapa potensinya tidak berkembang? Karena dia memiliki mental kalah, bukan mental pemenang. Orang yang memiliki mental kalah, ketika disuruh mencoba, dia nggak mau. Ketika dia mencobanya dan gagal, dia menyerah. Itu mental kalah. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia akan mengatakan begini, ya ini memang sulit. Begitu juga dia ketika menghadapi persoalan-persoalan kesulitan lainnya, ketika dia sebetulnya mungkin, dia akan mengatakan apa? Orang-orang yang punya mental kalah ini. Dia akan mengatakan begini, ini sih mungkin ya, tapi sulit. Nah, dengan mengatakan ini mungkin tapi sulit, apa jadinya? Orang kalau sudah mengatakan ini sulit, berarti titik sampai di situ tidak mau mengerjakan. Dan orang yang tidak mau mengerjakan karena sulit, berarti tidak berkembang. Orang yang maju, orang sukses adalah ketika menghadapi kesulitan, bukannya menyerah, tapi kemudian bangkit, mencari 1000 cara untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Itu orang-orang sukses. Dan adik-adik mungkin sering kali mendengar ya, baik dari ustadzah ya, di dalam surat ya, Al-Rod ayat 11. Apa? Ada yang ingat? Ya, tentang perubahan nasib sebuah kaum. Ini sering disampaikan di mana-mana ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Rod yang artinya bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Perhatikan, hingga mereka mengubahnya sendiri. Artinya bahwa nasib kita, nasib seseorang sangat tergantung pada dirinya. Tentunya seizin Allah. Allah tidak akan memberikan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan apabila Anda tidak mencobanya, apabila Anda tidak mengubahnya. Jadi seringkali saya mengatakan seseorang, Anda, anak-anakku semua, bersama waktu sama dengan nasib. Artinya nasib Anda, nasib seseorang ke depan sangat tergantung bagaimana Anda menggunakan waktunya. Kalau Anda menggunakan waktunya sehari-harinya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, maka bersama waktu manusianya tumbuh menjadi dua kemungkinan. Satu, tumbuh menjadi manusia apa? Manusia tua, dan yang kedua manusia dewasa. Pilih mana? Tentu saja pilih yang dewasa. Tua insya Allah. Tapi tua, dewasa, dan berguna itu pilihan. Itu diperjuangkan dengan cara apa? Dengan cara tadi, tetap belajar, semangat belajar, tekun, tidak takut tantangan. Itulah yang disebut dengan Anda adalah pilot kehidupanmu sendiri. Anda menentukan masa depanmu, dan Tuhanmu akan meridhoinya ketika Anda berusaha. Oke. Ada beberapa tips ya. Tips kunci orang-orang sukses. Ya, di antaranya yang pertama adalah setiap orang harus punya impian. Ya, impian, bukan mimpi ya. Impian atau cita-cita. Cita-cita kan nggak bayar. Jadilah saat sekarang ini harus punya cita-cita. Anda, adik-adikku semuanya, Anda ingin menjadi apa? Anda ingin jadi apa? Sebab orang yang tanpa cita-cita menjadi tidak jelas arah hidupnya kemana. Jadi kalau udah jelas tadi, Anda ingin menjadi dokter, Anda ingin menjadi pengusaha, Anda ingin menjadi whatever, what you want, apa yang Anda inginkan, ya, itu akan mengarahkan hidupmu. Ya, dulu waktu saya di kampung, saya punya impian kepengin sekolah di luar negeri, meskipun saya orang kampung. Kayak ketika saya ke kota bekerja sambil kuliah, dan insya Allah karena saya gigih belajar, semangat belajar, ada jalan. Tuhan memberikan jalan pada saya untuk menerima beasiswa ke luar negeri. Ya, dan itu semua berawal dari impian.
Ya, impian. Yang pertama ada impian. Yang kedua, harus punya komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji kepada diri sendiri dan kepada orang lain untuk dilaksanakan. Apa yang diucapkan, dilaksanakan. Bukan hanya diucapkan saja, tetapi dilaksanakan. Orang yang mau melaksanakan apa yang diucapkan, itu namanya punya komitmen, punya integritas, punya kesanggupan diri untuk melakukan, meskipun tantangannya besar. Tapi disitulah ukuran seseorang mau sukses atau tidak, sangat tergantung. Ketika dia menghadapi tantangan besar, dia tetap berkomitmen. Ini adalah ciri-ciri anak yang akan sukses. Tetapi apabila ya begitu ada tantangan dan lari dari kenyataan, berarti tidak punya komitmen. Tidak ada yang sukses tanpa komitmen. Yang ketiga, ya, Anda harus percaya diri. Apa itu percaya diri? Yakin dengan kemampuannya sendiri. Ketika ujian besok, ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, ya, belajarnya belum bisa, ya, Anda harus punya yakin bahwa itu bisa diselesaikan. Caranya bagaimana? Ketika Anda menghadapi persoalan kesulitan, tantangan belajar, jangan menyerah, tapi tanyalah ke berbagai sumber. Bisa tanya ke ustazah, ke teman, ke siapa saja. Tapi yang penting adalah yakin bahwa persoalan tersebut itu akan diselesaikan. Itu namanya percaya diri, yakin dengan kemampuannya sendiri, yakin akan kemampuannya, yakin orang tua akan menolongnya dan Tuhan akan menolongnya. Itu namanya orang yakin dengan apa yang Anda inginkan. Yakin, percaya diri, dan yang keempat, berani. Tidak semua orang punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Banyak orang ketika mau mencoba yang baru sudah takut lebih dulu. Itu artinya tidak punya keberanian. Ya, orang yang berani ketika disuruh mengerjakan hal-hal yang baru, dia mengatakan di samping percaya diri tadi, ya saya bisa, saya mampu, itu berani. Ya, orang yang berani, anak yang berani mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, ketika Anda mencobanya karena berani, Anda belajar namanya. Orang yang tidak mencobanya berarti tidak pernah belajar. Orang yang berani akan tahu kapasitas dirinya, akan tahu kekurangan dan kelebihannya. Karena setelah mencobanya, karena berani, dia tahu kekurangannya. Dan orang sukses adalah orang yang apa? Orang yang tahu tentang kelemahannya. Dan untuk tahu kelemahannya, salah satu caranya adalah Anda mencoba karena berani. Yang kelima, yang terakhir, berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif itu lawannya berpikir negatif. Orang yang berpikir positif orang yang berpikir positif adalah orang atau anak yang memiliki sikap positif. Apa itu sikap positif? Sikap positif adalah ketika seseorang mencoba gagal, Anda mencoba gagal, anak-anakku mencoba gagal, disitulah akan teruji apakah Anda mau menyerah atau bangkit atau mencoba lagi. Orang yang bersikap positif, berpikir positif, ketika gagal dia coba lagi sampai bisa. Orang yang bersikap negatif ketika di hadapan pada kegagalan, dia akan mengatakan begini, ya nasiblah memang begini, ya kemampuan saya. Itu yang menjadikan orang tidak sukses. Oke, sekali lagi, manusia sukses seperti balon yang terbang tinggi. Manusia yang sukses adalah manusia yang karena kapasitasnya, karena kemampuannya untuk bisa memiliki kemampuan, keterampilan, tetap belajar. Dengan belajar, Anda akan menjadi pintar. Dengan belajar, Anda punya keterampilan. Dengan punya keterampilan, itulah manusia yang berguna. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Jadikan Anda lahir sekali di muka bumi ini sebagai khalifah.
Jadilah sebagai anak-anak yang soleh-soleha, berbakti pada orang tua, berbakti pada gurumu, ustadzah, untuk dengan cara apa? Punya keterampilan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke? Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.